Gugatan 1,30 triliun rupiah terhadap THN Amin ditunda karena tergugat tidak hadir. MSTP melaporkan, dari Medan, Sumatera Utara, Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Koordinator Tim Hukum Nasional Anies Baswedan, THNAB Provinsi Sumut Nonaktif Dr. C. Eka Putra Zakran SHMH penggugat 1,30 triliun rupiah. Terhadap Ketua Umum Tim Hukum Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau HN Amin Pusat, dan Koordinator THN Amin Provinsi Sumut, didampingi kuasa hukum penggugat Tuseno SH dan kawan-kawan kembali hadiri jadwal kedua sidang perkara register nomor 1120 PDTG 2024 PN Medan pada Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Kehadiran Eka Putra Zakran atau akrab disapa Epsa yang juga merupakan Ketua Umum atau Ketum Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara atau PB Pasu di ruang Cakra 6 PN Medan tersebut, dalam rangka melanjutkan agenda sidang yang pada pekan lalu ditunda karena tidak hadirnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut MA Satludis sedang cuti. Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 6 PN Medan, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, pada Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 terlihat hadir sejumlah kuasa hukum penggugat diantaranya, Tuseno SH, Betty FW Meliala SH, Diki Syafrizal SH, Reno Ariska SH, Reski Yudarti Solia SH, dan Debreri Irfansyah Sembiring SH. Sementara para tergugat, baik tergugat 1 dan tergugat 2 ataupun kuasanya tak terlihat hadir. Sempat terdengar beberapa kali panitera pengganti atau PP, memanggil-manggil tergugat 1 Dr. Ari Yusuf Amir, dan tergugat 2 Yanca Aslin atau kuasanya, akan tetapi tak juga hadir, kemudian sidang dibuka tanpa hadirnya para tergugat. Baik, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, sebut Asad, Ketua Majelis Hakim perkara tersebut. Kuasa penggugat hadir, kuasa tergugat tidak hadir, jadi sidang kita sampai Kamis tanggal 12 Februari tahun 2024 dan tergugat kita panggil sekali lagi, kepada penggugat diminta hadir tanpa dipanggil, ungkap Asad. Terpisah penggugat, Epsa Ketum Pasu yang juga merupakan Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Medan itu menerangkan, bahwa dirinya berharap para tergugat atau kuasanya beritikat baik untuk hadir dalam persidangan. Harapan kita, baik T1 dan T2 atau kuasanya hadir, hormatilah panggilan sidang. Sebagai warga negara yang baik, hormati majelis hakim, hormatilah panggilan sidang, jangan tak datang, hemat saya itu kurang baik kalau tak datang, ujar Epsa. Masih menurut Epsa, saya terus terang tidak berambisi atau haus atas jabatan koordinator THNAB Sumut ini, namun karena telah beberapa kali diminta untuk menjadi koordinator, makanya saya mau. Kata teman-teman dari pusat saya santer di medsos, santer di TikTok makanya saya mau. Kalau boleh jujur, banyak waktu saya tersita, waktu untuk anak dan istri saya tersita dalam rangka konsolidasi dan pengutan tim hukum Anies ini. Di samping itu, energi dan pikiran saya juga tersita, karena sejak awal sampai sekarang kami memang tegak lurus untuk Anies Baswedan, sebab kita menginginkan perubahan pada pemilu 2024, ungkap Epsa. Dikatakan Epsa, awalnya sebagai Ketum Pasu dan juga sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah, saya merasa terhormat telah diangkat dan di-SK-kan sebagai Koordinator THNAN Sumut, akan tetapi setelah SK dicabut, saya merasa tidak berwibawa. Wibawa dan harga diri saya seperti diinjak-injak, pikiran saya terganggu, pokoknya secara psikologis saya terganggu. Padahal terus terang, tidak ada yang saya cari di sini kecuali untuk perubahan. Makanya dari awal kita ikhlas uang kita habis-habisan untuk buat kegiatan, konsolidasi dan rekrutmen sejumlah advokat sebagai anggota THNAB Provinsi Sumut ini. Nah, sekarang beda, selain telah dirugikan secara material 30 juta dan imateri 1 triliun, saya juga merasa malu saya keluar rumah sekarang, makanya gugatan saya ajukan untuk menguji sah tidaknya pencabutan SK di dalam persidangan, dan di sini juga saya sampaikan, pusat jangan zalim atau semena-mena, Sumut ini belantara advokat, kita yang tahu Sumut ini, karena Sumut ini kan negeri para ketua, di sini banyak ranjau dan duri, jadi kita yang tahu bukan pusat, beber Epsa. Sementara itu Tuseno SH, Ketua Kuasa Hukum Penggugat menyatakan, sangat disayangkan para tergugat tidak hadir, kalau kemarin sidang ditunda okelah, karena KM-nya masih cuti, hari ini kan KM-nya hadir, harusnya mereka juga hadir, ungkap Tuseno. Dikatakan Tuseno SH, kerugian prinsipal saya Eka Putra Zakran. Ketum Pasu secara material mungkin nilainya tak seberapa, hanya 30 juta rupiah,
tapi secara material beliau selaku tokoh Sumut merasa dirugikan harkat dan martabatnya. Selain sebagai Ketum PASU, beliau juga Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Medan dan beliau juga ulama. Jadi beliau sangat terpukul akibat pencabutan SK secara sepihak tanpa disebutkan terlebih dahulu apa alasan-alasannya. Pendeknya penggugat menyampaikan kepada saya beliau merasa sangat malu atas pencabutan SK sepihak tersebut. Makanya sebagai warga yang baik beliau memperjuangkan hak-haknya lewat jalur hukum atau peradilan, tutup Tuseno. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTP melaporkan. Saya rasa sementara waktu awal saya ditunjuk sebagai koordinator itu saya merasa terhormat karena buat saya ini jihad. Kami tidak pernah berpikir tentang uang, Mas Nizar. Kami hanya berpikir bagaimana melakukan perubahan-perubahan agar pemilu yang damai, yang jujur, adil tercipta sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang memang mampu melakukan perubahan. Kenapa? Saya katakan jauh hari Anies ini obat bangsa. Jadi saya sampai hari ini baik kepada Anies, baik kepada Caimin, saya tegak lurus. Tapi kepada tim hukum saya ingin diuji SK itu karena tidak mekanisme prosedural, cara-cara pembatalannya itu seperti membegal SK. Makanya saya berharap menaruh harapan besar kepada majelis hakim agar majelis hakim tegak lurus juga dalam memeriksa perkara yang sedang kami ajukan ini. Harapan nanti? Ya, harapan saya agar hakim memenangkan, mengabulkan gugatan kami agar menjadi catatan penting bagi teman-teman di Jakarta. Jangan nanti meng-SK-SK-kan anak Sumatera Utara, lalu kemudian sekonyong-konyong mencabut kembali. Itu tidak normatif, itu tidak beretika dan tidak beradab menurut kami. Saya udah banyak makan asam garam organisasi, lalu dibuat seperti ini saya akan melawan. Itu komitmen saya. Mengapa? Bukan soal dapat apa, tapi jelas-jelas saja buat saya ini marwah harga diri saya sekarang ini tersayat-sayat, nggak punya wibawa dan saya malu keluar rumah sebenarnya sekarang ini karena sudah ditetapkan sebagai koordinator lalu dicabut tanpa alasan. Kalau dijelaskan kepada saya butir-butir pokok-pokok masalahnya baik secara lisan ataupun secara tulisan, saya mungkin akan mengerti dan bisa